Lihat betapa baiknya orang malang ini. Ketika dia pergi ke ATM untuk menarik uang, kemudian tiba-tiba menemukan bahwa masih ada kartu yang belum ditarik di dalamnya. Dia menemukan bahwa bagian dalam kartu itu memiliki sisa 200.000 yuan. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Keluarkan kartu dengan cepat. Dia mengambil kartu itu dan membaliknya. Di atas adalah nomor telepon dan nama pemegang kartu. Dia melihat sekeliling. Tidak menemukan orang yang mencurigakan lagi. Jadi dia bersedia menelepon nomor di atas. Tetapi pihak itu mengatakan bahwa dia melaporkan kehilangan kartunya. Katakan padanya untuk membuang kartu itu, setelah keluar dari bank. Dia memanggil pemegang kartu lagi. Beritahu pihak lain bahwa dia memberikan kartu itu ke bank. Dengan begitu tidak perlu mengulang kartu lagi. Tapi pemiliknya mengira dia penipu. Katakan padanya untuk tidak repot-repot menelepon saya. Tidak menyangka kartu bank ini. Itu adalah bagian dari takdirnya. Hari itu, dia menerima panggilan telepon. Itu adalah pemegang kartu lain yang menelepon. Dia meminta maaf padanya atas sikapnya terakhir kali. Untuk mengungkapkan niatnya. Ingin ajak dia makan. Kemudian dia pergi ke tempat yang ditentukan. Halo, Nona Su. Aku di sini, aku di lobi. Saya botak. Tuan Chao, saya di dalam lift. Kau mengangkat kepalanya untuk melihat. Hanya melihat kecantikan mengenakan rok panjang. Seperti peri yang turun dari lift. Kecantikan yang indah. Buat dia menatapnya tanpa berkedip. Lalu, wanita itu yang bermartabat berjalan ke arahnya. Ambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Ternyata nama gadis itu adalah Tu Nuok Fan. Adalah bos perusahaan saham. Adalah wanita kaya sejati. Dia pernah patah hati karena sebuah cinta. Hanya ingin menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk diandalkan. Tapi di bawah pesona uang. Nuok Fan tidak bisa melihat apakah mereka jujur atau tidak. Jadi saat menghadapinya, dia bilang dia hanya karyawan rendahan dari sebuah perusahaan. Mereka berdua berbicara dengan gembira sambil makan. Sebagian besar waktu itu karena dia berbicara. Nuok Fan ada di sebelahnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi pada akhirnya dia mengajukan pertanyaan kepadanya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kamu. Begitu banyak uang di kartu. Kamu tidak ragu sama sekali? Apa yang perlu diragukan? Ini bukan uang saya. Jawaban dia membuat Nuok Fan sangat puas. Tapi dia masih memutuskan untuk mencobanya. Tetapi bahkan jika kamu menyentuhnya, saya bahkan tidak tahu berapa banyak yang ada di dalamnya. Aku lupa nomornya. Aku benar-benar tidak menyentuh. Kalau gak percaya, cek histori transaksi kamu. Aku sudah cek. Sepertinya sedikit kurang. Bagaimana bisa? Aku bercanda denganmu. Dia secara tidak sengaja lulus ujian Nuok Fan. Tapi Nuok Fan juga memiliki sedikit simpati untuknya. Mereka selesai makan. Dia antar Nuok Fan pulang. Agar tidak membuat dia ragu. Dia sengaja memasuki rumah biasa. Menunggu dia pergi. Nuok Fan baru balik. Masuklah ke villa mewah di sebelahnya. Tapi penampilan Nuok Fan memberi dia lebih banyak harapan untuk masa depan. Untuk bisa bertemu Nuok Fan lagi. Keesokan harinya dia sengaja pergi ke tempat kerjanya. Ingin bertemu dengannya secara sengaja. Tapi takdir yang aneh. Melihat pria ini. Dia sedang melatih posturnya di depan cermin. Ini telah menarik perhatian Nuok Fan. Lihat betapa lucunya dia. Nuok Fan tidak bisa menahan tawa. Tapi dia tidak waspada sama sekali. Memamerkan tampilan yang canggung. Apakah Anda pikir ini dilakukan? Tapi dia mulai mendistorsi wajahnya. Kali ini, Nuok Fan tidak bisa menahannya lagi. Dia dengan cepat muncul di depannya. Kenapa kamu di sini? Aku kerja. Apakah kamu tidak pergi bekerja di barat? Bukan. Aku kesini untuk kerja. Kerja apa? Nuok Fan melihat dia sedang bohong.
Dia sedikit malu. Tidak berani menatap langsung ke Nuofan. Pikirannya kosong. Tidak dapat menemukan alasan apapun. Dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Nuofan. Datang ke sini karena ingin bertemu Nuofan. Kau bertemu denganku, lalu apa? Tidak ada yang tersisa, aku akan pergi dulu. Nuofan menahannya. Kemudian bawa dia ke dalam gedung. Di depan kaca. Dia dengan malu-malu menurunkan topinya untuk menutupi wajahnya. Kebencian tidak bisa memiliki lubang untuk dijelajahi. Berapa lama kamu melihatnya? Kamu bilang jika kamu ingin melihatku, hubungi aku. Apa yang kamu coba lakukan dengan adegan acak? Kamu terlalu jujur. Keadaan pikirannya saat ini. Benar-benar tidak ada kata untuk diucapkan. Kemudian dia membawa Nuofan ke bioskop. Tapi karena sangat hambar, dia langsung tertidur. Tapi Nuofan terlihat sangat asyik. Masih berlinang air mata. Kemudian Nuofan memanggilnya untuk bangun dan pergi. Membuat dia sangat malu. Setelah meninggalkan bioskop, mereka pergi ke KTV untuk bernyanyi lagi. Nuofan seperti berubah menjadi orang lain. Dia berada di ruang KTV menari dan bernyanyi. Berbeda dari biasanya. Mungkin ini saatnya dia merasa paling bahagia. Keduanya berbicara sampai pagi. Sepanjang malam seperti itu. Nuofan juga tidak melihatnya memeriksa teleponnya. Jadi tebak dia belum punya pacar. Dan Nuofan juga tahu pikirannya untuknya. Jadi dia dengan berani mengaku padanya. Kita bisa mencoba sedikit. Jika kau melihatku juga. Bukan. Bukan seperti itu. Dalam hati dia sangat senang. Mereka resmi menjadi pacarnya.